Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan uh, isi dari ujian akhir semester ya, mata kuliah sistem operasi di Prodi PJJ Sistem Informasi. Oke, langsung aja ke materinya. Pada sesi 7 ini tentang deadlock dan starvation. Deadlock adalah komputer yang menjalankan banyak program sekaligus, tetapi perjalanan banyak proses itu bisa saling mengganggu karena setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Banyaknya proses dalam sistem operasi akan menyebabkan kekeliruan jalan dalam proses karena proses tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan proses yang lainnya. Sehingga jadi tidak ada yang melanjutkan proses masing-masing sampai proses lain memberikan sumber dayanya dan tidak ada yang mengalah. Contohnya kayak gini nih, macet ya. Mobil nungguin ini nungguin dari kanan, ini nungguin dari bawah, ini macet ya. Masalah ini dapat dipecahkan dengan cara salah satu antrean tersebut mundur dan memberikan kesempatan antrean lain untuk berjalan terlebih dahulu. Kasus seperti ini sangat potensial untuk terjadi starvation. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada satu persimpangan yaitu satu, terdapat satu jalur pada jalan, dua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya, tiga, untuk mengatasinya beberapa mobil harus mundur, empat, sangat memungkinkan untuk terjadi starvation, kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Deadlock bisa terjadi apabila empat karakteristik terpenuhi. Satu, mutual exclusion, ada penjelasannya nih, kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada suatu waktu. Halt and wait, kondisi yang menyatakan proses yang sedang memakai sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga, non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. 4. Circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Metode mengatasi deadlock. 1. Metode pencegahan terjadinya deadlock. Metode ini berkaitan dengan pengondisian sistem sehingga menghilangkan kemungkinan terjadi deadlock. 2. Metode penghindaran terjadi deadlock. Menghindarkan kondisi yang paling mungkin menimbulkan deadlock agar memperoleh sumber daya yang lebih baik. Deadlock dimungkinkan jika sistem operasi mengetahui bahwa lokasi sumber daya menimbulkan resiko deadlock. Sistem menolak pengaksesan itu. 3. Metode deteksi dan pemulihan dari deadlock. Metode ini memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses dan sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Ini strateginya nih. Yang pertama, pengabaian. Sistem mengabaikan terjadi deadlock dan pura-pura nggak tahu kalau deadlock terjadi. Istilahnya dikenal sebagai ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalahnya oleh user dengan cara melakukan terminasi atau melakukan restart terhadap komputer. CTRL plus Alt plus delete. 2. Pencegahan. Pencegahan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. 3. Penghindaran. Memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan pemerintahan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock. 4. Pendeteksian dan pemulihan. Dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem, proses pendeteksian akan menghasilkan informasi yang apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. 9. Konsep proses. Ini sesi 9 nih, konsep proses. Karena sesi 8 waktu itu kan UAS, jadi yang nggak dimasukin ke sini. Sistem operasi menjalankan banyak dan beragam program. Istilahnya job, task, dan proses dapat diartikan sama. Proses adalah program yang dieksekusi. Instruksi pada program akan dieksekusi secara berurut sesuai dengan line code.
kode garisnya. Proses lebih dari program kode yang aktif. Yang pertama, melacak posisi instruksi, yaitu program counter. Kedua, menyimpan data sementara, var, parameter, return value, yaitu stack. Tiga, menyimpan data, yaitu data section. Empat, menyimpan status proses, aktif, wait input, output request. Status proses. Saat proses dijalankan, maka status dari proses akan berubah. Status proses tidak selamanya aktif menggunakan CPU. Sering proses menunggu input-output complete. Status wait, sebaiknya CPU diberikan kepada proses yang lain. 5 status proses yaitu new, running, waiting, ready, dan terminated. Penjadwalan proses. Tujuan dari multiprogramming adalah maximize pemakaian CPU secara efisien, jadwal dan giliran pemakaian CPU karena CPU digunakan oleh proses terus-menerus. Tujuan dari time sharing adalah untuk pemakaian CPU dapat di-switch dari satu proses ke proses lain. 3. Bagaimana jika sistem prosesor tunggal? Prosesor tunggal hanya ada satu proses yang dapat dijalankan. Proses lain menunggu sampai CPU dapat jadwalkan ke proses tersebut. 1. Proses dapat berubah status dan berpindah dari satu antrian ke antrian yang lain. Proses dengan status ready berada di ready queue. Selama eksekusi status run events yang dapat terjadi. 2. Create child. Proses adalah proses menjalankan child. Tunggu sampai proses selesai. 3. Time slice expired adalah waktu pemakaian CPU habis. Interrupt oleh scheduler. Proses akan berpindah ke ready queue. Penjadwalan atau schedulers, yang pertama long term schedule, memilih proses yang mana akan di load dan berada di ready queue. 2. Short term schedule, memilih proses yang mana yang berada di ready queue akan run. Lanjut ke alih konteks. Jika scheduler switch ke proses lain, maka sistem harus menyimpan informasi proses sekarang. Load informasi dari proses baru yang berada di PCB waktu konteks switch adalah overhead. Sistem tidak melakukan pekerjaan saat terjadi switch. Pembuatan proses. 1. Pilihan hubungan antara parent dan child process. Dari segi resource sharing. Parents dan child berbagi resource. Children berbagi subset dari resource milik parents. Parent dan child tidak berbagi resource. Dari segi eksekusi, parent dan children melakukan eksekusi secara serempak. Parent menunggu hingga children selesai. Dari segi address space, child menduplikasi parent, child memiliki program yang di-load ke dalamnya. Kerjasama proses. Proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lain. Kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi proses yang lain. Keuntungan kerjasama proses adalah sharing informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, modularitas, kemudahan. Masalah producer-consumer. 1. Paradigma kerjasama proses. Produser menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses consumer. 2. Unbounded buffer. Tidak menggunakan batasan ukuran di buffer. Consumer ya selalu dapat meminta item baru dan produser selalu dapat menghasilkan item baru. 3. Bounded buffer, menggunakan buffer dengan ukuran tertentu. Consumer harus menunggu jika buffer kosong dan produser harus menunggu jika buffer penuh. Interprocess communication. Interprocess communication adalah mekanisme proses untuk komunikasi dan sinkronisasi aksi. Sistem pesan adalah komunikasi proses satu dengan yang lain dapat dilakukan tanpa perlu pembagian data. IPC menyediakan dua operasi yaitu send, kedua receive message. Jika P dan Q melakukan komunikasi, maka keduanya memerlukan membangun jalur komunikasi di antara keduanya yang melakukan pertukaran pesan melalui send atau receive. 5. Implementasi jalur komunikasi yaitu physical. Ini isinya shared memory, hardware bus. Yang kedua logical properties. Masuk ke komunikasi langsung, proses harus diberi nama secara jelas. Send, receive, properti jalur komunikasi, jalur dibangun secara otomatis.
Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing dalam proses komunikasi. Jalur komunikasi tersebut biasanya direksional. Masuk komunikasi tidak langsung. Pesan dikirim dan diterima melalui mailbox, yaitu isinya proses. Yang kedua, properti jalur komunikasi. Jalur komunikasi hanya dibangun jika proses di-share dalam mailbox. Jalur merupakan gabungan beberapa proses. Ketiga, operasi. Membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus mailbox. 4. Primitif didefinisikan sebagai send, kirim pesan mailbox A, receive, terima pesan dari mailbox A. 5. Mailbox sharing, P1, P2, dan P3 berbagi mailbox A. Siapa yang mendapat pesan? Yang keenam adalah solusi, memperbolehkan suatu jalur yang merupakan gabungan lebih dari dua proses, hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi receive. Memperbolehkan sistem untuk memilih receiver. Sender diberitahu siapa yang menjadi receiver. Sinkronisasi. Pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak. Blocking dikenal dengan sinkronus. Non-blocking dikenal dengan asinkronus. Buffering. Antrian pesan yang dihubungkan dalam satu jalur diimplementasikan dengan 3 jalan. Zero capacity, bounded capacity, unbounded capacity. Komunikasi client server ini ada sockets, definisinya sebagai titik akhir komunikasi. Remote procedure calls, abstraksi pemanggilan prosedur di antara proses pada sistem jaringan. 3. Remote Method Invocation atau RMI adalah mekanisme Java yang hampir sama dengan RPC. Masuk ke sesi 10. Di sini ada model multi-threading. Di sini isinya ada many to one, beberapa user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Yang berikutnya ada one to one, setiap user level thread dipetakan ke kernel threads. Many to many, model ini memperbolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel threads. Memperbolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Berikutnya ada pthreads. Pthreads adalah suatu POSIX standar API untuk pembuatan threads dan sinkronisasi. API menunjukkan perlakuan terhadap thread library dan implementasi pembangunan library dapat ditemui pada sistem operasi Unix. Windows 2000 threads. Ini menggunakan pemetaan one-to-one. Thread yang terdiri dari thread ID, register set, bagian user, dan kernel stacks. Private data storage area. Linux threads lebih mengacu pada task dibandingkan threads. Pembuatan menggunakan sistem clone, sistem call. Clone memungkinkan child test berbagi ruang alamat pada parent test. Sini ada Java threads dibuat melalui extending thread class, implementasi, runnable interface. Java threads dikelola oleh JVM. Masuk sesi 11. Apa itu manajemen memori? Kegiatan memproses dan memfasilitasi masukan dan keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori ada 8. Utilitas CPU meningkat 8. Kita langsung masuk ke hierarki memori. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, harga memori untuk tiap bitnya. Hierarki dapat mengalami berikut: peningkatan waktu memori, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak, penurunan harga memori tiap bitnya. Ini urutan dari terkecilnya adalah 1. Register mikroprosesor, 2. cache mikroprosesor, 3. memori utama, 4. cacheran magnetis, 5. cakram magnetis, 6. type magnetis, 7. cakram optik. Cakram optik ada lagi urutannya level 1, level 2, level 3, CDRW, DVD-RW, Blu-ray disc. Pengertian tujuan dari manajemen ini adalah meningkatkan utilitas CPU, data, dan instruksi. Langsung masuk ke pengertian CPU. Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. Komponen CPU ini isinya ada
Komponen CPU-nya ada yang pertama unit control, 2 register, 3 arithmetic logic unit. Fungsi CPU sendiri adalah melakukan operasi logika dan aritmatika untuk data yang diambil dari memori. Beberapa fungsi CPU adalah, ini fungsinya isinya nih, menjalankan program, memproses, mengelola. Sistem berkas memori FAT32 adalah versi sistem berkas file allocation table yang baru yang sering kita jumpai di tahun sekarang ini. Versi sebelumnya yaitu FAT12, 16, 32 yang diperkenalkan ketika Microsoft merilis Windows 95 OM Service Release. NTFS ya, sebuah sistem berkas yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem. Keunggulan FAT32 dapat bekerja pada sistem operasi yang berbeda, dapat menampung jumlah klaster lebih banyak. Ini kekurangannya tidak dapat fitur keamanan, tidak ada fitur kompresi data, enkripsi data. Keunggulan NTFS dapat mengukur kuota volume untuk setiap pengguna, mendukung penamaan berkas. Kekurangan NTFS tidak support dan banyak sistem operasi tidak bisa terdeteksi ketika melakukan boot dengan floppy. Masuk sesi 12, penjadwalan CPU. Satu, ada algoritma scheduling, memilih dari proses yang berada di memori dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Kedua, jenis penjadwalan. Ini sini ada preemptive, non-preemptive, modul dispatch latency. 3 kriteria penjadwalan: utilisasi CPU, throughput, turnaround time, waiting time, response time, first come first serve, FCFS ya. Sini ada algoritma proses. Langsung masuk ke shortest job first, SJF. Penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Terdapat dua skema, yaitu non-preemptive sama preemptive. Penjadwalan multiple prosesor lebih kompleks ketika terdapat multiple prosesor. Isinya load sharing, asymmetric multiprocessing, prosesor yang homogen termasuk dalam multiprosesor. Penjadwalan real time, hard real time system. Task kritis harus selesai dengan garansi waktu tertentu. Mudah dilakukan untuk OS, sulit untuk time sharing system, virtual memory. Penjadwalan real time ada soft real time system, membutuhkan penggunaan skema prioritas, multimedia, highly interactive graphics. Prioritas tidak menurunkan overtime, dispensi latensi yang rendah. Sesi 13. 1. Proteksi OS. Independent proses tidak terpengaruh atau dapat mempengaruhi eksekusi data proses lain. 2. Concurrent proses, mampu membuat isinya OS, mampu membuat banyak proses pada satu saat. Isinya berikutnya proses bekerja sama, sharing data, pembagian task, passing informasi. Ketiga ada cooperating proses. Masuk bounded buffer, satu penjelasan buffer. Ada IPC, shared memory, race condition, keadaan di mana lebih satu proses mengupdate data secara concurrent dan hasil sangat bergantung dari urutan proses. Dapat data CPU. Langsung masuk masalah critical section. Proses mencoba menggunakan share data bersamaan. Setiap proses mempunyai kode yang mengakses manipulasi data share tersebut. Masuk ke solusi masalah critical section. Ini ada mutual exclusion, progress, bounded waiting. Berikutnya algoritma bakery, sinkronisasi hardware, solusi tingkat tinggi. Sesi 14, manajemen memori adalah alokasi space secara memori fisik kepada program yang dieksekusi. Penggunaan alokasi space sesuai dengan kebutuhan. Seluruh program berada di memori fisik. Kapasitas memori harus sangat besar untuk mendukung multiprogramming. Fungsi OS sebagai extended mesin. Kedua, fungsi OS sebagai resource manager. Konsep virtual memory, pemisahan antara user logical memory dengan physical memory. Yang berikutnya memory map file.
File I/O membolehkan file I/O diperlakukan sebagai rutin akses memori yang dipetakan sebagai blok disk ke dalam page memori. Berikutnya adalah page replacement, proses mencegah yang berlebihan dari memori dengan modifikasi layanan rutin page fault melalui page. Ada algoritma page replacement, pilih page fault rendah, evaluasi algoritma dengan menjalankan particular string dari memori acuan. Berikutnya optimal, atau OPT, optimal, ganti page yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Kedua, sulit diterapkan atau prediksi. Nah, ini alokasi global versus lokal, isinya global replacement. Kedua, local replacement. Berikutnya tracing. Ciri-ciri dari tracing adalah sistem ini suatu proses yang sibuk melakukan swap patch in dan out. Ciri-cirinya adalah sistem operasi meningkatkan multiprogramming, proses lain ditambahkan ke dalam sistem, utilisasi CPU meningkat sejalan dengan bertambahnya multiprogramming. Masuk sesi 15. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan. Keamanan terjadi menjadi 3. Keamanan eksternal, interface, pemakai, dan internal. 2 masalah keamanan yaitu A. Kehilangan data, B. Penyusup pasif dan aktif. Keamanan sistem komputer dibagikan 3 aspek yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. 4. Jenis ancaman terhadap sistem komputer. 1. Interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. 5. Prinsip pengamanan sistem komputer. 1. Rancangan sistem seharusnya publik. 2. Dapat diterima pemeriksaan otoritas saat itu. Kewenangan serendah mungkin, mekanisme yang ekonomis. Ini 3 metode autentifikasi yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, 2. Sesuatu yang dimiliki pemakai, sesuatu mengenai ciri-ciri pemakai. 4. Upaya lebih mengamankan proteksi password. 1. Salting, one time password. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Tantangan tanggapan. Taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat itu program yang memerlukan program inang, program yang tidak memerlukan program inang. Tipe-tipe program jahat yaitu bakteria, logic bomb, trapdoor, Trojan horse, virus, worm. Akses kontrol. Pada sistem operasi mengatur kemampuan akses user dalam suatu jaringan komputer dan atau aplikasi. Sistem akses kontrol pada jaringan data umumnya menggunakan firewall. Kemampuan firewall adalah IP hiding mapping, privilege limitation, outside limitation, inside limitation, password dan encrypted authentication. 3 macam firewall berdasarkan cara kerjanya yaitu internet firewalls, packet filtering firewalls, application proxy firewalls. 6 komponen keamanan yang diperlukan memperhatikan oleh administrator: availability, utility, integrity, authenticity, confidentiality, dan possession. Itu saja penjelasan dari materi sesi 7 ya sampai 15. Yang ke-8 tidak ada karena pada saat itu UTS ujian tengah semester. Ini sudah sekian dan terima kasih. Izin pamit mengundurkan diri.